serta peserta workshop yang berbahagia. Kami akan menyampaikan modul yang telah kami susun. Kenalkan, kami dari kelompok Bahasa Indonesia. Saya sendiri Sabar Munanto, kemudian Agus Triandi berdiri. Kemudian ini Pak Mahfuz sebelah kiri saya. Kemudian Pak Kusmanto, Bu Nur Handayani, Bu Titin, Bu Siti Saudah, dan Pak Nur Falik yang pakai kacamata di depan. Selanjutnya yang akan kami sampaikan adalah mengenai memparafrasekan puisi menjadi bentuk prosa. Untuk yang kami buat, kelihatannya sudah ada kemiripan dengan yang saat ini dinamakan dengan pendekatan saintifik. Pembuatannya ini juga melibatkan beberapa orang dari beberapa ahli ilustrasi. Coba dilihat dari depan. Nah ini, kemudian di situ kita ingin mengubah puisi ke dalam bentuk prosa. Kami beri gambar itu adalah untuk memotivasi minat belajar anak. Sehingga dengan melihat itu ada tulisan prosa, di sampingnya itu ada semacam karangan itu akan memotivasi anak untuk lebih tahu, lebih dalam. Kemudian kita deskripsinya juga bahasanya itu kami susun agar anak-anak itu merasa sedang diajak berbicara. Kami bacakan, anak-anak, tentu kalian pernah mendengar puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra yang khas penggunaan bahasanya. Oleh karena itu untuk memahaminya diperlukan pengalaman yang khas pula. Coba kamu ingat-ingat ketika kalian mendengarkan teman membaca puisi. Dapatkah kalian segera memahami isinya? Tentunya kadang tidak usah dibaca semua. Terus di sini juga kami sampaikan karakter yang ingin dikembangkan, yaitu komunikatif, kreatif, dan yang satunya tadi mandiri. Jangan terlalu cepat. Nah, ini peta konsepnya. Peta konsep harus mengantarkan anak kepada apa sih sebetulnya yang akan diketahui setelah mereka itu membaca modul sampai selesai. Kalau anak-anak nanti ternyata masih belum paham, akan memfungsikan peran guru di situ. Peta konsepnya adalah puisi itu intinya adalah menyampaikan tentang makna. Kemudian makna itu yang pertama itu dibuat paragraf supaya itu menjadi lebih bertahap, lebih mudah. Setelah membuat paragraf, maka anak-anak bisa membuat yang lebih banyak daripada paragraf itu. Prasyaratnya, bahasanya ini adalah bahasa anak karena modul akan digunakan oleh anak. Untuk mempelajari modul ini kalian diharuskan telah memiliki kemampuan memahami puisi dengan baik. Kalau tidak salah kelas 3 itu sudah diajarkan puisi. Kemudian oleh karena itu pelajaran tentang puisi yang sudah dimulai sejak kelas 3 perlu kalian telah kembali dengan baik. Tidak kalah pentingnya adalah cara menulis yang benar. Karena akan membuat prosa harus mengerti bagaimana itu kalimat. Ada subjeknya, ada predikatnya. Tentunya tidak bisa dijelaskan di situ. Tetapi anak-anak pelajaran itu adalah sudah. Itu prasyarat harus sudah dimiliki oleh mereka. Petunjuk penggunaan modul itu ada. Kemudian peran guru tadi sudah. Kemudian standar kompetensinya terus sudah ada. Kompetensi dasar, nilai-nilai karakter yang dikembangkan dan tujuan akhirnya. Tentunya anak-anak itu bisa memparafrasekan puisi menjadi prosa.
kegiatan pembelajaran dibuat 2 kali. Yang pertama itu lebih sederhana. Puisinya yang kita susun di situ, yang kita ketengahkan di situ lebih pendek. Kemudian ketika anak akan membuat menjadi sebuah kalimat, itu juga akan lebih mudah. Nah, nanti pada kegiatan pembelajaran yang kedua kita akan lebih sedikit kompleks, sehingga anak-anak merasa fondasi yang kita bangun pada pembelajaran pertama itu karena sudah matang, saya harapkan, kami harapkan. Kemudian nanti pada pembelajaran yang kedua anak-anak akan lebih menguasai lagi dan akan lebih memotivasi mereka untuk belajar. Karena ini adalah dari situ saintifiknya yang saya anggap ini sudah saintifik. Terus kemudian, nah itu terus pembelajaran yang kedua, bagaimana? Nah ya, terus pembelajaran yang kedua, terus langsung saja. Apa sih uraian materinya, kemudian tujuannya? Nah, tujuannya ini nanti harus kemudian harus uraian materi ini harus menyampaikan anak-anak kepada tujuan pembelajaran yang kita susun. Di situ ada rambu-rambu bahwasanya untuk agar kalian itu nanti bisa mengubah puisi menjadi prosa, itu kalian perlu melakukan hal-hal ini ya. Bacalah puisi berkali-kali hingga kalian paham akan isinya. Kemudian tambahkan kata-kata atau tanda baca yang sebelumnya telah sengaja dihilangkan oleh penyairnya. Ingat, penamaan kata-kata atau tanda baca harus sesuai dengan pemahamanmu tentang puisi. Penambahan kata-kata atau tanda baca ditulis dalam tanda kurung. Ini jadi step by stepnya itu jelas. Kemudian mengurutkan kalimat-kalimat tersebut dari awal sampai akhir. Sudah jadi kalimat nanti diurutkan. Kemudian menyusun urutan kalimat itu menjadi paragraf. Kita teruskan. Kemudian, nah ini adalah puisinya. Kemudian bagaimana praktiknya? Yang di dalam kurung adalah sesuatu yang telah dihilangkan oleh penyairnya yang kemudian seolah-olah kita kembalikan lagi. Nah, setelah ini kemudian kita buat. Nah, kalau dalam pembelajaran 1 lebih terinci lagi, tapi kalau dalam pembelajaran 2 ini kita anggap ya sudah mereka sudah tahu dengan pelajaran yang 1 itu. Kita lihat ya. Kita urutkan kalimatnya itu ada 4 kalimat, kemudian kita jadikan paragraf di bawah. Itu pembelajaran 1. Pembelajaran 2 sudah tidak diperlukan lagi. Itu semacam itu. Nah, kemudian tesnya juga sudah uji kompetensinya itu sudah sesuai dengan permintaan, meskipun memang tidak mudah untuk membuat pilihan ganda, tetapi mengukur kemampuan anak membuat puisi menjadi prosa. Tetapi kita usahakan ya, sebaik-baiknya. Kemudian tadi yang ditanyakan oleh Bu Lili mengenai ini juga sikap yang kita nilai adalah sikap yang tadi karakter yang akan dikembangkan itu apa. Dan pendekatan saintifik di dalam penyusunan penilaian sikap ini juga kita tengahkan, yaitu berlatih dengan tekun apa tidak. Kemudian menjelaskan makna puisi kepada teman-teman. Ini kan saintifik mengasosiasikan. Kemudian meminta pendapat teman mengenai paragraf yang dibuat, mengirimkan prosa tersebut ke pengurus mading. Nah, ini kan kemudian yang terakhir itu pendekatan saintifiknya adalah networking. Jadi ini hanya kebetulan saja karena ternyata tadi tadi malam yang disampaikan setelah kita membuatnya. Kebetulan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya? Ya, terima kasih. Puas, Pak? Ya, baik. Sudah puas, Bapak Ibu sekalian? Sudah puas? Belum, ya, belum puas.
nanti kalau sudah pulang itu baru bisa puas ya.